Nah, jadi kita lanjutkan ya. Nah, menurut William James ya, psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental termasuk fenomena dan kondisi-kondisinya. Ya, mengenai kehidupan mental seseorang ya, termasuk fenomena dan kondisi-kondisinya. Nah, fenomena ini meliputi perasaan, keinginan ya, kognitif dan berpikir logis. Nah, kemudian menurut John Watson, psikologi merupakan bagian dari ilmu alam yang menekankan perilaku manusia. Ya, jadi merupakan bagian dari ilmu alam yang menekankan perilaku manusia, yaitu berupa perbuatan dan ucapannya, baik yang dipelajari maupun yang tidak. Ya, jadi menekankan kepada perilaku manusia. Nah, Nah, jadi dari definisi-definisi ini dapat kita simpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku manusia. Ya, jadi ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan manusia yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Ya, jadi tingkah laku atau perbuatan manusia ini tidak lepas dari lingkungannya. Jadi jika lingkungannya baik, maka kemungkinan besar tingkah laku dan perbuatannya adalah baik, ya sesuai dengan norma. Tetapi jika lingkungannya tidak baik, ya maka sebagian besar akan mempengaruhi tingkah laku dan perbuatannya. Nah, jadi tingkah laku atau perilaku merupakan perwujudan dari adanya kebutuhan. Ya, jadi tingkah laku atau perilaku seseorang itu bisa muncul dari kebutuhan. Ya, kebutuhannya akan apa? Maka terciptalah tingkah lakunya seperti itu. Ya. Nah, jadi perilaku manusia merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan, seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, motivasi, ya, kemudian persepsinya, dan sebagainya. Ya, jadi perilaku manusia merupakan refleksi dari berbagai gejala, ya, gejala kejiwaan, seperti pengetahuannya bagaimana, keinginannya sebagaimana, ya, keinginannya A, maka perilakunya A. Ya, maka perbuatannya juga akan A. Nah, kemudian kehendaknya bagaimana? Ya, apa kehendaknya? Nah, kemudian apa minatnya? Ya. Nah, jadi minatnya ini juga akan mempengaruhi perilaku manusia. Nah, dari perilaku akan muncul tindakan atau perbuatan. Kemudian motivasi, apa motivasinya? Apa yang melatar belakanginya? Ya, seperti itu. Nah, sehingga muncul perilaku. Kemudian persepsinya akan sesuatu hal, ya, sehingga muncul perilaku dan sebagainya. Ya, nah kemudian manusia berperilaku karena dituntut oleh dorongan. Nah, selanjutnya adalah biopsikologi. Ya, biopsikologi merupakan cabang dari ilmu saraf. Ya, nah jadi biopsikologi merupakan studi ilmiah tentang biologi tingkah laku atau istilah lainnya psikobiologi, ya atau behavioral biologi atau behavioral neuroscience. Ya. Nah, jadi kalau biopsikologi itu ilmu yang membahas keterkaitan antara aspek biologis dan aspek psikologis yang dalam hal ini secara khusus berojek pada manusia. Jadi jadi biopsikologi ini gabungan antara aspek biologis dan aspek psikologis. Nah, sehingga teori biopsikologi ini sangat erat hubungannya dengan teori psikologi yang kompleks. Ya. Nah, jadi misalnya persepsi, ya, kemudian emosi saudara, kemudian pemikiran dan ingatan saudara dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas di otak. Ya, jadi biopsikologi merupakan cabang dari ilmu saraf. Nah, kemudian gabungan keduanya menjadi biopsikologi. Nah, biopsikologi itu, nah, erat kaitannya dengan persepsi, emosi, pikiran kita itu erat kaitannya diproduksi dari aktivitas otak kita gitu, sehingga muncullah perilaku kita seperti ini gitu. Ya. Nah, kemudian
Nah, ini dia. Nah, kemudian pengertian biopsikologi menurut beberapa ahli. Ya, menurut Garrett yaitu cabang ilmu psikologi yang mempelajari kaitan antara perilaku dan tubuh khususnya otak. Ya, artinya perilaku kita itu dimonitor oleh otak kita gitu. Nah, kemudian menurut Khaled JW, ilmu yang mempelajari mekanisme perilaku dan pengalaman dari sisi fisiologi, ya, yaitu evolusi dan perkembangan. Nah, kemudian secara terminologi biopsikologi yaitu psikologis yaitu mempelajari tentang psikologi fisiologis dan neuroscience perilaku. Jadi ini gabungan keduanya. Nah, ini dia. Jadi teori psikologi menurut aliran psikoanalitik lagi, ya. Nah, menurut teori Freud, sebagian besar perilaku manusia berasal dari proses yang tidak disadari. Ya, jadi tidak kita sadari perilaku kita tersebut. Nah, yang dimaksud dengan Freud adalah proses yang tidak disadari adalah pemikiran, ya, kemudian muncul rasa takut, ya, tanpa disadari muncul rasa takut sehingga berperilaku takut gitu kan. Kemudian keinginan-keinginan yang tidak disadari tetapi membawa pengaruh dalam perilakunya. Ya, tanpa kita sadari, kita mempunyai keinginan-keinginan dan terbawa ke perilaku. Kemudian, menurut teori Freud, ya, ada 3 perilaku manusia, ya, sebagai hasil interaksi subsistem dalam kepribadian manusia. Yang pertama yaitu ID, yaitu kebutuhan yang paling dasar dan merupakan komponen pertama dari kepribadian. Ya, yang dapat diistilahkan sebagai alam pikiran yang tidak sadar, yang diatur oleh dorongan biologis untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, contohnya di sini misalnya ya. Nah, kebutuhan dasar kita misalnya haus, ya. Nah, kebutuhan dasarnya misalnya kita haus, yaitu minum, ya. Nah, maka secara alam pikiran ya kita pengen mengambil air minum tersebut, gitu ya. Itu dorongan biologis untuk kelangsungan hidup manusia. Ya. Nah, misalnya ada air terletak, ya, air terletak, ya. Tapi kalau misalnya ID, ya kepribadian manusia menurut ID adalah kebutuhan yang paling dasar dan merupakan komponen pertama dari kepribadian. Ya, jadi karena kita haus tadi, kebutuhan dasar kita haus, maka kita akan terdorong ya secara biologis kita akan terdorong untuk minum karena untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, itu maksudnya menurut teori Freud ya, bahwa perilaku manusia itu terbagi atas ID, kemudian ego dan superego. Nah, kalau ego misalnya adalah bagian dari alam pikiran yang mengarah pada kenyataan rasional dan komponen pembuat keputusan. Ya. Nah, contohnya misalnya kita tadi misalnya kebutuhan kita minum, ya, kebutuhan kita minum, ya. Nah, tetapi ya di ruangan ini tidak ada air, ya. Nah, kemudian air teman kita ada di meja sebelah. Ya, nah tetapi kalau menurut teori Freud, kalau ego, ya, nah maka kita akan menunda untuk haus, ya. Jadi kita tidak asal-asalan mengambil air minum orang, ya, tapi kita memikirkan, ya. Jadi bagian dari alam pikiran yang mengarah pada kenyataan rasional dan komponen pembuat keputusan. Ya, nah maka kita akan menunda. Oh, nanti saya setelah perkuliahan ini saya akan mengambil minum di ruangan dosen. Seperti itu. Jadi ada yang mengatur kita. Ya. Nah, tetapi kalau superego merupakan suatu yang normatif atau ideal. Superego sangat dipandang sebagai suara hati atau nilai-nilai moral dan budaya. Ya. Nah, contohnya tadi kan ada air minum. Ya, kalau misalnya ego berusaha untuk menahan tidak minum dulu gitu kan karena itu minum punya orang ya. Nah, nanti kita minum setelah perkuliahan ini. Nah, tetapi superego dia itu lebih memperhatikan lagi suara-suara hati atau nilai-nilai moral atau budaya. Ya, bisa saja kan di sini kan tidak ada orang, bisa saja ibu mengambil air minum orang lain gitu kan tanpa sepengetahuan dia. Nah, tapi kalau superego kita mengatakan ya bahwa itu tidak baik, maka kita tidak akan melakukannya. Ya, bahwa itu perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral. Ya, artinya mencuri, ya kan? Nah, itu superego kita yang berpikir. Nah, itulah menurut teori psikologi, menurut aliran psikoanalisis, menurut teori Freud. Ya, bahwa perilaku manusia itu didasari atas ID, pertama ID, yaitu kebutuhan dasar kita. Ya, kebutuhan dasar kita yang mendorong kita
perilaku. Ya, contohnya Ibu sampaikan tadi, ya, karena kita haus, karena perilaku kita untuk melegakan rasa haus kita, langsung kita ambil minum tersebut, ya, tanpa melihat yang lain-lain sebagainya. Tapi kalau ego, nah kita bisa berusaha menunda dulu, nanti saja kita minum, gitu kan. Nah, jadi kita bisa membuat keputusan ya bahwa haus ini masih bisa ditahan. Nah, setelah perkuliahan nanti akan mengambil air di ruangan dosen. Nah, tetapi kalau super ego itu lebih tinggi lagi sifatnya. Ya, di sana disampaikan bahwa kita tidak boleh memenuhi kebutuhan kita seperti minum tadi dengan langsung mengambil punya orang lain karena itu akan melanggar nilai-nilai normal. Nah, tetapi kita berusaha nanti ya setelah perkuliahan ini baru akan mengambil air. Ya, jadi kalau super ego itu udah tingkatannya lebih tinggi, yaitu memperhatikan suara hati kita bagaimana, apakah perilaku yang kita lakukan ini sudah baik, tidak melanggar nilai-nilai moral atau budaya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang ruang lingkup psikologi. Ya, lingkup psikologi secara umum terbagi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Nah, kalau psikologi umum itu membahas aktivitas-aktivitas fisikis yang umum, yaitu mencakup inteligensi, perasaan, kehendak, motif, yang selanjutnya disebut dengan psikologi umum. Nah, kalau psikologi khusus yaitu mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas psikis manusia. Nah, psikologi khusus ini dibedakan menjadi psikologi eksperimen, yaitu untuk mempelajari bagaimana orang bereaksi terhadap rangsangan indera, ya, belajar mengingat, menjawab secara emosional dan digerakkan untuk bertindak. Nah, kemudian kalau selanjutnya ada psikologi perkembangan, yaitu menguraikan perkembangan aktivitas psikis manusia, terbagi menjadi psikologi anak, psikologi pemuda, ya, dewasa, nah, kemudian psikologi remaja, dan psikologi orang tua. Ya, jadi ini berbeda-beda juga nih, ya, tahap tumbuh kembang kita itu berbeda-beda, ya, kemudian masa perkembangan kita itu psikologinya berbeda-beda. Ya, contohnya sekarang ini, ya. Nah, Ibu berada pada tahap perkembangan dewasa. Ya, tentu psikologi Ibu berbeda dengan saudara yang misalnya masih remaja gitu kan. Tapi kalau sekarang dewasa awal ya, katakanlah sekarang saudara dewasa awal. Ya. Nah, tetapi ya psikologi perkembangan ini berbeda-beda ya. Psikologi anak-anak berbeda dengan psikologi remaja. Ya, berbeda dengan psikologi dewasa. Ya, contohnya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, secara simpel saja seperti ini. Misalnya psikologi remaja, tumbuh kembang remaja. Ya, nah itu psikologi saudara itu masih agak ababil. Ya, ingin mencari jati diri. Ya, masih ababil. Kalau pakai motor itu ngebut-ngebutan gitu kan. Nah, berbeda kalau di fase ibu. Ya, karena ibu sekarang udah dewasa, kalau pakai kendaraan itu lebih hati-hati, ya lebih agak cemas. Karena banyak yang pikirkan, ya kalau kecelakaan, suami bagaimana, anak bagaimana, kita pribadi bagaimana, pekerjaan bagaimana, ya. Tapi berbeda dengan ibu waktu ibu dewasa, remaja dulu, ya waktu kuliah seumuran saudara itu kan pakai motor itu kencang, ya, gitu kan. Kemudian tidak memikirkan efeknya nanti bagaimana, gitu kan. Masih mencari jati diri, gitu. Nah itu dia ya. Jadi psikologi perkembangan itu menguraikan perkembangan aktivitas psikis manusia. Dimulai dari anak-anak bagaimana, psikologis remaja bagaimana, ya, dewasa bagaimana, orang tua bagaimana. Tujuannya apa? Agar kita lebih mengerti, lebih memahami bagaimana psikologis pasien kita nanti di lapangan. Ya, itu dia nanti kita aplikasikan di keperawatan. Ya, bagaimana kita nanti membedakan ya cara merawat pasien anak-anak dengan remaja, bagaimana cara merawat pasien dewasa, apalagi dewasa ini dia sakit, anak yang ditinggalkannya banyak di rumah, belum dia memikirkan kesehatannya, belum memikirkan yang ditinggal di rumah, anak-anak, suami, pekerjaan, kemudian ekonomi, begitu. Ya, jadi itu dia ya. Nah, itu masuk dari sini psikologi perkembangan. Nah, kemudian psikologi kepribadian.
Ya, psikologi kepribadian menguraikan tipologi atau struktur kepribadian manusia sebagai suatu keseluruhan serta mengenai jenis dan tipe kepribadian manusia. Ada tipe kepribadian A, tipe kepribadian B, tipe kepribadian C, ya, dan bla-blanya. Kemudian psikologi sosial menguraikan aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial, yaitu seperti berkelompok, ya, dan lain sebagainya. Ya, nanti di saudara dalam membuat tugas berkelompok ini juga dinilai nanti itu psikologinya. Eh? Masih jelas suara Ibu? Masih, Bu. Masih, Oke. Bu. Nah, selanjutnya yaitu psikologi pendidikan, yaitu menguraikan dan menyelidiki aktivitas-aktivitas manusia dalam situasi pendidikan atau situasi belajar. Ya, nah contohnya, saudara kemarin ada ujian ya, ujian UTBK, pernah ikut ujian TBK masuk perguruan tinggi? Ada? Pernah, Bu. Ada, itu Bu. dicek itu. Ya, itu dicek itu ya, dicek psikologi pendidikan ya, diberikanlah satu tes ya, tes kepribadian itu namanya psikologi itu. Dinilailah psikologi saudara. Ya, kalau seandainya nilainya tinggi, nah itulah yang dikatakan dengan lulus misalnya ya. Itu dinilai itu ya. Nah, kemudian kalau psikopatologi menguraikan tentang aktivitas-aktivitas manusia yang berjiwa abnormal. Ya, psikopat. Ya, nah itu contohnya misalnya ya, ada seorang anak, ada kasus-kasus ya dulu ya, ada tuh banyak tuh di berita-berita ya, seorang anak SMP usia 12 tahun ya, membunuh tetangganya usia 5 tahun. Ya, membunuh tetangganya usia 5 tahun di kamar di kamar mandinya. Nah, setelah meninggal kemudian diletakkan di lemari. Diletakkannya di lemari. Ya, selama 3 hari. Orang tuanya tuh udah susah mencari, kan tetangganya udah mencari, tapi dia diam aja gitu. Nah, kemudian setelah 4 hari dia melapor ke polisi bahwa dia membunuh si A, tetangganya tadi yang berusia 5 tahun. Nah, di sini maka kepolisian akan menilai bagaimana psikopatologi, yaitu bagaimana jiwa si anak itu. Nah, maka di sini bidangnya adalah psikopatologi, yaitu menguraikan tentang aktivitas-aktivitas manusia yang berjiwa abnormal. Banyak itu kan? Ya. Nah, kenapa usia 13 tahun berani membunuh? Ya kan? Nah, gitu. Nah, sekarang yang lagi-lagi hangatnya tentang Ferdi Sambo. Ada pernah dengar beritanya? Pernah mengikuti? Ada, Bu. Nah, itu kan Ferdi Sambo, kemudian Putri Candrawati. Ya, istrinya itu, ya kan? Nah, itu kan udah jadikan tersangka sekarang. Itu nanti di kepolisian itu akan dinilai juga tuh jiwanya. Ya, apakah akan terganggu jiwanya atau bagaimana? Nah, cuman kejadian-kejadian akhir-akhir ini ya, misalnya misalnya kan dia membunuh atau bagaimana gitu kan? Tiba-tiba dia mengalami pura-pura sakit lah, sakit jiwa lah, segala macam lah gitu kan. Banyak alibi-alibi seperti itu kan. Nah, tapi itu nggak boleh juga dijadikan seperti itu ya. Nah, nanti ada tesnya itu ya. Ada tesnya ya untuk mengecek apakah orang ini benar-benar mengalami gangguan jiwa atau cuma berpura-pura saja. Nah, maka di sini psikologi yang bergerak adalah psikopatologi, yaitu menguraikan tentang aktivitas-aktivitas manusia yang berjiwa abnormal. Ya, seperti psikopat itu ya. Ada kejadian dulu kan di Jakarta ya, dia telah membunuh 30 orang, ada yang udah membunuh 70 orang, kemudian dikuburnya di halaman rumahnya gitu kan. Nah, maka itu akan dinilai adalah jiwanya. Nah, apakah jiwanya masih normal atau abnormal. Nah, kemudian selanjutnya adalah psikologi diferensial dan psikodiagnostik, yaitu menguraikan tentang perbedaan-perbedaan antar individu dalam hal kecakapan, ya, inteligensi, ciri kepribadian, dan sebagainya. Nah, itu yang kita gunakan nanti. Nah, apakah saudara pernah nggak mengikuti tes psikologi untuk menilai inteligensinya waktu SMA dulu? Tidak, Bu. Nggak ada ya? Oh, Nggak ada, kalau dulu Ibu ada, ya zaman Ibu SMA ada dulu ya, inteligensi Ibu kemarin itu 120. Nah, itu dia dinilai itu, ya.
Nah, itu dinamakan psikologi diferensial dan psikodiagnostik, yaitu menguraikan tentang perbedaan-perbedaan antara individu dalam hal kecakapan, ya, inteligensi, ciri kepribadiannya bagaimana dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke bidang-bidang psikologi. Yang pertama yaitu psikodiagnostik, yaitu dapat disimpulkan bahwa psikodiagnostik adalah ilmu tentang mencari tahu berbagai potensi atau kemampuan yang dimiliki individu, ya, agar dapat memperlakukan individu tersebut sesuai dengan potensinya. Nah, itu dia, ya. Nah, itu tesnya. Ya, nanti ada suatu tes di sana kita tahu apa kemampuan kita. Nah, ya contohnya seperti saudara ujian UTBK kemarin ada itu. Ya, jadi dinilai ya, dinilai kemampuan saudara. Ya. Nah, dinilai dari hasil tersebut nanti dapat disimpulkan bagaimana kemampuan saudara dan bagaimana potensi saudara. Kemudian psikologi klinis dan bimbingan psikologi, yaitu salah satu cabang dari psikologi yang memfokuskan pada penganalisaan dan diagnosa penyakit-penyakit jiwa. Nah, itu yang Bu sampaikan tadi. Ya, apakah orang ini mengalami gangguan jiwa atau tidak? Ya, nah itu yang dipakai. Nah, kemudian psikologi perusahaan atau psikologi industri merupakan usaha dalam hal mempelajari psikologi kepemimpinan. Ya, jadi seseorang pemimpin untuk diangkat menjadi pemimpin, misalnya direktur ya, atau CEO ya kan, atau misalnya kepala bidang gitu kan. Nah, itu dites dulu kepemimpinannya. Ya, dites dulu ya. Nah, bagaimana kepemimpinannya? Ya. Nah, sehingga didapat kesimpulan seseorang ini layak enggak jadi pemimpin. Ya, jangan sampai nanti seseorang diangkat tanpa tes psikologi kepemimpinan. Nanti setelah diangkat mudah marah-marah ke bawahan, dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit membentak-bentak dan segala macam. Bukan seperti itu ya yang diharapkan dari seorang pimpinan. Tapi seorang pimpinan adalah bagaimana dia memimpin bawahannya dengan baik, bagaimana dia menjadi bijaksana, ya, bagaimana dia bisa mengayomi bawahannya, ya, sehingga tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Nah, bagaimana dia mendorong, memotivasi bawahannya untuk bekerja lebih giat lagi gitu. Ya, jadi itu namanya psikologi perusahaan, ya. Kemudian seleksi pegawai, ya. Nah, nanti contohnya nanti nih, setelah saudara tamat D3 keperawatan, ya, saudara akan tes. Ya, saudara akan tes mengikuti seleksi pekerjaan, misalnya menjadi perawat di rumah sakit Awal Bros Pekanbaru, ya contohnya, ya. Nah, itu saudara akan dites nanti itu psikologi saudara, ya. Nah, apakah saudara bisa bekerja di bawah tekanan? Ya, contohnya perawat ini nih, banyak tekanan sana sini, ya. Belum lagi karu ruangan, belum lagi pasien, ya. Belum kerja dinas malam, pagi, sore gitu, kan banyak tekanan. Ya, maka saudara akan nanti dites tuh bagaimana saudara bisa bekerja dengan baik di rumah sakit ini. Ya, apakah saudara bisa bekerja di bawah tekanan? Itu yang pertama sekali, ya. Misalnya tuh banyak pasien 30 orang, ya. Kemudian saudara berdua, dinas berdua atau bertiga. Apakah saudara bisa, ya, saudara bisa memberikan asuhan kepelatihan yang baik kepada 30 orang ini gitu. Itu dinilai itu, ya, sebelum saudara bekerja di sana. Ya, apakah saudara bisa bekerja di bawah tekanan? Apakah saudara bisa bekerja sama dalam tim? Karena kita perawat nih tim. Beda dengan ibu dosen. Ya, kalau ibu dosen individual saja. Ya, tugas ibu mengajar saudara. Terserahlah waktunya kapan, mau pagi, siang, sore bisa. Ya, yang penting 16 kali pertemuan selesai. Nanti ibu masukkan nilai. Nah, beda dengan saudara nanti kalau di lapangan jadi perawat itu kerjasama dengan tim. Ya, perawat pagi mengofferkan pekerjaan siang. Ya, kemudian perawat siang mengofferkan pekerjaannya ke perawat malam. Ya, sesama perawat pagi ada 10 pasien atau 20 pasien, saudara bersama-sama memberikan asuhan keperawatan yang baik kepada pasien tersebut. Ya, jangan sampai salah-salah. Kerjanya tim. Ya, misalnya mencek jantung nanti misalnya kan, melakukan EKG istilahnya ya, nanti saudara pelajari di mata kuliah yang lain. Nah, itu bersama-sama, tidak bisa sendirian. Ya, misalnya pasien henti napas.
yaitu kita sama-sama, ada timnya itu, ada 7, ada 8 orang, ya. Sama-sama sigap, ya, 1A pekerjaannya ini, B pekerjaannya ini, C pekerjaannya ini, D pekerjaan ini, ya. Sama-sama sigap, kompeten bersama-sama menyelamatkan pasien. Nah, itu dinilai nanti itu. Ya, apakah saudara bisa bekerja sama dalam tim. Ya, kemudian bagaimana emosional saudara? Ya, emosional kepemimpinan, ya, ke Karu, ke Katim, ya, ke teman-teman, ke teman sejawat, ya kan? Kemudian teman-teman sama profesi kesehatan, misalnya ke dokter bagaimana, ke gizi bagaimana, itu diperiksa semua di tes itu, akan nampak nanti hasil tesnya. Ya, apakah saudara memenuhi, ya, apakah saudara nanti cocok dibutuhkan sebagai perawat, ya, untuk rumah sakit Awal Bros. Nah, seperti itu, ya, nanti ada seleksi pegawai, ya. Kemudian diklat pegawai ada juga nanti tuh, ya. Kemudian perbaikan lingkungan kerja dinilai juga nanti, ada juga tesnya, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah psikologi pendidikan. Nah, ini dia tadi, ya. Adalah cabang ilmu psikologi dalam dunia pendidikan, terdiri atas usaha-usaha membantu dalam hal seleksi atau penyaluran calon-calon peserta didik. Ya, nah ini yang saudara apa ya? Yang saudara alami kemarin kan ujian UTBK kan ada psikologi pendidikan. Ya, apakah mahasiswa ini benar-benar layak di bidang ini gitu kan? Benar-benar cocok dia enggak gitu. Nah, kemudian pengukuran dan uji psikologis. Nah, perbedaan pengukuran dan penilaian adalah kegiatan yang dilakukan terhadap kemampuan dan kemajuan belajar. Sedangkan penilaian adalah aktivitas yang dilakukan terhadap tingkah laku yang bersifat kualitatif. Nah, tes psikologis adalah bidang yang ditandai dengan penggunaan contoh perilaku dalam rangka untuk menilai psikologis membangun. Seperti fungsi kognitifnya bagaimana, emosionalnya bagaimana, itu dia. Ya, jadi dengan tes psikologis kita mengetahui fungsi kognitifnya bagaimana, emosionalnya bagaimana. Ya, nah seseorang dikatakan psikologisnya baik, ya jika fungsi kognitif dan emosionalnya itu bagus. Ya, jadi jangan asal marah-marah aja gitu kan, sedikit-sedikit marah gitu kan. Nah, gitu kan misalnya misalnya tugas terlambat kumpul marah misalnya kan, atau misalnya kalian berkelompok nih temannya terlambat datang marah gitu. Jangan ya. Jadi emosional itu benar-benar dinilai dalam psikologis ini. Kemudian tes adalah kegiatan mengamati atau mengumpulkan sampel tingkah laku yang dimiliki individu secara sistematis dan tersandar. Nah, jadi dapat nanti dengan tes ini akan dapat dinilai bagaimana tingkah laku seseorang. Nah, jadi artinya pada saat tes berlangsung diharapkan data yang diperoleh merupakan representasi dari tingkah laku yang diukur secara keseluruhan. Ya. Nah, terkadang hasil tes tidak dapat menggambarkan kondisi psikologis individu yang sebenarnya, itu kadang-kadang ya. Tapi sebagian besar tes psikologis menggambarkan kepribadian individu itu sendiri. Ya, nah makanya itu banyak tuh di tes-tes tes-tes pekerjaan misalnya kan, atau di tes-tes masuk sekolah gitu kan, sehari-hari IPK-nya tinggi, nilainya bagus gitu kan. Ternyata kenapa si A yang nilainya tidak biasa-biasa saja diterima di pekerjaan sebagai perawat dibandingkan temannya yang nilainya tinggi gitu. Nah, barangkali di sini yang kena adalah psikologis. Ya, jadi seseorang yang punya IPK tinggi, yang punya IQ tinggi, yang mempunyai nilai tinggi, belum tentu di dunia pekerjaan dia akan lancar-lancar saja. Siapa tahu dia terkendala masalah tes psikologi atau tes kepribadian gitu ya. Nah, jadi tidak menggambarkan kondisi itu kadang-kadang ya, tergantung suasana pada saat tes itu sendiri, apakah terlalu cemas. Ya, bisa saja nanti kemarin saudara nggak lulus tes kepribadian, misalnya tes psikologisnya rendah. Mungkin barangkali pada saat itu saudara terlalu cemas. Atau masalah kesehatan, demam lah, kurang sehat badan, sehingga pas menjawab kurang konsentrasi, asal salah menjawab, ya. Atau keberadaan lingkungan fisik yang ramai, atau panas, atau dingin, dan sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi, tapi sebagian kecil. Ya. Nah, hasil tes yang diambil pada suatu saat belum tentu akan sama jika tes dilakukan lagi pada beberapa waktu kemudian. Nah, namun Ibu garis bawahi di sini ya, seseorang yang kepribadiannya bagus
ya, apapun, berapa kali pun tesnya biasanya dia akan mampu menjawab dengan lebih baik. Ya, dia akan sama itu karena kepribadiannya seperti itu, ya. Kepribadiannya sehari-hari seperti itu. Maka jika ditanya pada saat tes, apa yang akan Anda lakukan jika Anda bertemu orang kecelakaan di jalan raya? Nah, kalau kepribadiannya dia menolong, maka dia akan, langsung menjawab dia akan menolong korban tersebut. Ya, tetapi kalau sehari-hari dia cuek, orangnya kan cuek, tidak suka menolong orang, maka ketika dihadapkan oleh pertanyaan seperti itu, maka dia akan otomatis menjawab, akan dibiarkan saja gitu kan, atau akan dibiarkan saja karena toh banyak yang membantu gitu kan, seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi sebenarnya tes kepribadian ini sebenarnya udah tergambar dari kebiasaan kita sehari-hari. Bagaimana kita berperilaku sehari-hari, nah itu yang akan dites, nah hasilnya akan sesuai, rata-rata akan sesuai. Ya, itu dia. Nah, jadi makanya tes kepribadian itu sangat diperlukan di dalam dunia pekerjaan. Ya, jadi nanti saudara jika bekerja, saudara akan dites kepribadian. Walaupun misalnya IPK saudara itu 4 atau 3,8 misalnya kan tamat di D3 ini, nah tetapi belum menjamin saudara akan diterima dengan mulus gitu. Karena dia mau lihat dulu nih kepribadiannya bagaimana. Ya percuma saja misalnya nilainya tinggi 4 ya, IPK-nya 4 atau 3,9 tapi kepribadiannya tidak suka membentak, ya, tidak patuh dengan atasan, tidak patuh dengan perawat senior gitu kan, tidak bisa bekerja sama dengan tim, maunya individual saja, itu tidak dibutuhkan. Ya, sama sekali tidak dibutuhkan di dunia pekerjaan. Maka di dunia pekerjaan itu yang dicari adalah orang-orang yang bisa dipakai, yang emosionalnya bagus, ya, yang kepribadiannya bagus, ya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini dia, waktunya 6 menit lagi ya? Aduh, ilmu masih banyak nih. Jadi tes psikologi dikenal dengan nama psikotes yang bertujuan untuk mengenali diri lebih objektif, menerima keadaan diri secara objektif. Nah, Nah, ini dia beberapa jenis tes psikologi, yaitu bisa tes inteligensi, tes kepribadian, tes bakat, tes minat. Ya, jadi dari tes psikologi ini akan bisa menilai tes inteligensi atau EQ, itu yang Bu sampaikan tadi. Ya, jadi waktu di SMA dulu Ibu ada namanya tes inteligensi, sekali itu aja Ibu ikut. Nah, waktu itu inteligensi Ibu 120, itu namanya inteligensi rata-rata. Ya, tapi ada tuh misalnya kalau misalnya yang hebat itu ya bisa inteligensinya 150, 135 gitu. Nah, kalau Ibu rata-rata aja ya. Nanti kalau terputus kita sambung lagi Zoom-nya ya. Kira-kira sampai di sini paham? Paham, Bu. Bu. Oke. Nah, kemudian ada beberapa jenis tes psikologi yang bisa digunakan di kalangan praktisi. Nah, pertama tes inteligensi, itu yang Bu sampaikan tadi bisa mengukur inteligensi kita, ya. Nah, itu yang bisa saudara pakai di tes-tes ujian itu, ya. Kemudian misalnya tes masuk polisi, tes inteligensi itu. Tes apalagi misalnya STPDN ya, sekolah kedinasan itu pakai tes inteligensi itu. Jadi mintanya yang inteligensinya tinggi itu, ya. Nah, kemudian tes kepribadian. Ya, di sini dilihat nih kepribadian kita itu. Ya, tes kepribadian ini akan tampak hasilnya nanti kepribadian kita itu bagaimana. Apakah kepribadian kita itu suka marah-marah, emosional, mood-moodan atau apa namanya itu mood swinging ya, kadang marah, kadang bisa ketawa aja ya, kadang bisa sedih, besok-besok lagi apa gitu kan. Nah, itu dia. Jadi bisa menilai tes kepribadian kita, kepribadian seseorang. Itu yang disampaikan tadi ya, bahwa di dunia pekerjaan tes kepribadian itu sangat-sangat diperlukan sekali untuk menilai kelayakan seseorang ini. Apakah dia pantas diterima sebagai perawat di rumah sakit ini? Ya, kepribadian itu dinilai ya, sopan, santun, hormat, ya bisa bekerja sama dalam tim, itu dia. Kemudian tes bakat. Ya, tes bakat itu nanti akan dinilai bakat saudara itu di mana, ya. Apakah bakatnya di sini? Apakah bakatnya misalnya sebagai MC gitu kan, sebagai pembawa acara gitu kan, bisa dinilai di sana. Ya, kemudian minatnya kemana. Nah, jadi hubungan psikologi dalam keperawatan itu saling berhubungan. Ya, psikologi sangat dibutuhkan dalam praktek keperawatan.
Ya, jadi ilmu psikologi ini dapat membantu perawat dalam mengkaji dan memberikan asuhan keperawatan secara terintegrasi dan holistik. Tidak hanya meliputi kondisi fisik saja, melainkan juga psikologis pasien. Ya, dengan dasar-dasar psikologi tadi, ya, kita memahami bagaimana psikologi orang sakit, ya, bagaimana psikologi anak-anak ketika dia dirawat di rumah sakit itu akan berbeda dengan orang dewasa yang dirawat di rumah sakit. Anak-anak itu unik. Ya, nah dengan mengetahui bagaimana psikologis anak ketika dirawat rumah sakit, maka seorang perawat akan mampu memberikan asuhan keperawatan yang baik kepada anak-anak tersebut, sehingga anak-anak itu menyenangi rumah sakit. Anak-anak tidak akan takut dengan pakaian perawat putih-putih, ya, tidak takut dengan jarum suntik gitu, karena perawatnya memahami psikologis anak-anak tersebut. Begitu juga dengan psikologis pasien dewasa yang dirawat atau pasien lansia. Saudara tahu kan pasien lansia ini cengeng, mudah sedih gitu kan. Nah, dengan kita tahu, dengan kita memahami, dengan kita belajar psikologi, maka kita akan dapat memberikan asuhan keperawatan yang baik kepada pasien kita. Baik itu dia anak-anak, mau itu dia remaja, mau itu dia dewasa, ataupun lansia. Nah, itu dia. Jadi sangat berkaitan sekali dengan keperawatan. Menurut konsep kajian keperawatan yang berdasarkan pada respon biopsikososial, spiritual, dan kultural melalui pendekatan psikologi dengan menanamkan rasa percaya kepada pasien. Ya, jadi dengan psikologi, ya dengan kita memahami psikologi pasien, nah kita dapat membina trust atau kepercayaan dengan pasien sehingga pasien itu percaya dengan kita. Sehingga dia percaya bahwa kita akan merawatnya untuk sembuh seperti itu. Ya, sehingga dia akan menyampaikan unek-unek yang dia rasa, apa keadaan yang dia rasa, dia akan ceritakan kepada kita. Dengan demikian, maka kita lebih mudah memberikan asuhan keperawatan kepada dia. Ya. Nah, perawat mengkaji kondisi pasien dari segi psikologis untuk menjadi dasar hubungan terapeutik dan komunikasi efektif. Nah, dengan menerapkan ilmu psikologi dalam keperawatan, nah maka perawat lebih sensitif untuk terbuka, untuk memahami perasaan pasien ketika sakit, apa sumber-sumber penguat bagi pasien, ya apa keinginannya, apa harapannya, gitu kan, apa yang dia tidak mampu, apa yang dia sukai dan yang dia tidak sukai. Nah, jadi psikologi dalam keperawatan tidak hanya diterapkan pada pasien saja, namun juga pada keluarga, pada rekan perawat. Ya, bagaimana kita dengan tetap sesama teman sejawat kita berperilaku. Ya, karena psikologi tadi perilaku ya, perilaku atau tindakan ya yang dihasilkan ya dari perbuatan tadi ya. Jadi perilaku memunculkan perbuatan ya. Bagaimana kita berperilaku kepada rekan perawat, kepada tenaga medis lainnya ya. Nah, itu dia. Nah, jadi penggunaan psikologi dalam keperawatan dalam lingkup lain ya seperti keluarga juga perlu diperhatikan. Nah, pada keluarga, psikologi digunakan dalam mengkaji situasi keluarga terhadap respon anggota keluarga yang sakit. Jadi bagaimana respon keluarganya terhadap keluarga yang dirawat di rumah sakit ini? Ya, apakah dia sedih, stres, memikirkan biaya dan segala macam gitu kan. Jadi kita kalau misal mendengar keluarga berkeluh kesah atau pasien menangis, kesakitan dan segala macam jangan marah gitu. Ya, karena memang psikologi pasien yang dirawat seperti itu, apalagi psikologi keluarganya. Karena keluarga tuh di samping dia memikirkan anggota keluarga yang sakit, dia juga memikirkan biaya pengobatannya, anak yang ditinggal, pekerjaan yang terbengkalai dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu dia. Nah, jadi psikologi menjadi dasar penguat atau memberikan